Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi, program dari GKJ Condong Catur. Semoga Bapak dan Ibu dan anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan diberkati Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Raja Semesta Alam, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Terima kasih untuk hari baru, dan saat ini sebelum kami menjalankan aktivitas sehari-hari, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan tolonglah kami untuk kami memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema Renungan Satu Hati ini mengambil dari bahan Sabdo Winedar, Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa Salatiga. Dan khusus edisi bulan Desember, temanya adalah Menyambut Kristus dengan Aktif Berkarya. Sedangkan judul renungan hari ini, Rabu 2 Desember 2020 adalah Hamba yang Berserah. Dan firman Tuhan akan diambil dari Lukas 10 ayat yang ke-23 dan 24. Ananda Selin, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur akan membacakan untuk kita semua. Ananda Selin, dipersilakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 10 ayat 23 sampai dengan 24. Yang demikian, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Selin atas bacaannya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 10 ini menceritakan tentang ucapan syukur dan bahagia Yesus dalam Roh Kudus kepada Allah Bapa saat ke-70 muridnya kembali dari perutusan yang ia berikan. Bisa dilihat dari Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Ke-70 murid itu pulang bukan dengan kesedihan, tetapi dengan kegembiraan. Kegembiraan para murid karena kuasa kegelapan atau setan yang tunduk kepada para murid dalam nama Yesus. Hal ini sangat wajar bagi seorang guru yang menyaksikan para muridnya pulang membawa sukacita dan keberhasilan. Tunduknya kuasa kegelapan kepada para murid atas nama Yesus menandakan bahwa kerajaan Allah sudah datang, hadir dan menang atas kuasa kegelapan. Doa ucapan syukur ini ditujukan kepada Allah Bapa yang telah berkenan menyatakan kuasanya kepada orang-orang kecil dan lemah. Hal ini merupakan anugerah yang diinginkan oleh banyak orang, termasuk orang pandai dan orang bijak. Namun karena kuasa dan kehendak Allah sendiri, ia malah menyatakan kuasanya kepada orang kecil dan lemah yang membutuhkan penghiburan. Yesus juga bersyukur atas kuasa yang diserahkan kepadanya dari Allah Bapa. Berkat kuasa tersebut, Yesus dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Kuasa tersebut juga ia berikan kepada para muridnya untuk menyembuhkan dan
mengusir roh jahat. Sedangkan rasa bahagia itu disampaikan kepada para murid-Nya atas keajaiban yang mereka lihat, yaitu kalahnya setan atau kuasa kegelapan dan berkuasanya kerajaan Allah. Yesus bersyukur karena segala yang besar yang dilihat dan dirasakan oleh para murid-Nya tidak terjadi kepada orang-orang pandai dan orang bijak, namun kepada mereka orang-orang yang kecil dan lemah. Yesus yakin hal itulah yang berkenan kepada Allah sebagai penghiburan bagi mereka. Bandingkan ayat 23. Sebab segala yang Yesus miliki yang berasal dari Allah sesungguhnya merupakan sebuah berkat dan rahmat yang tidak dirasakan oleh semua orang. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah yang hadir ini yang rupanya diinginkan untuk dilihat oleh para nabi dan raja. Bandingkan ayat 24. Selama ini memang para nabi dan raja besar hanya bisa menjadi alat dan utusan yang dipakai Tuhan untuk mewartakan keselamatan. Namun berbeda dengan para murid yang adalah orang kecil, di mana mereka terpilih untuk mewartakan kerajaan Allah yang memberi keselamatan, dan mereka juga melihat bagaimana kerajaan Allah sungguh-sungguh hadir dan menang melawan kuasa kegelapan. Panggilan dan pengutusan sebagai seorang murid dari Yesus merupakan tugas mewartakan kerajaan Allah di dunia. Bapak dan Ibu yang terkasih, hendaknya panggilan ini kita syukuri dan kita laksanakan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Terlibat dalam mewartakan kerajaan Allah sesungguhnya menjadi kesempatan yang baik sebagai bentuk keterlibatan kita dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dengan hadirnya kerajaan Allah di dunia, maka kuasa kegelapan akan semakin tidak memperoleh tempat di dunia ini. Namun sayangnya, jika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, misalnya menjadi majelis atau pengurus lainnya, kita kadang tidak menanggapi panggilan itu dengan sukacita. Malah kita sering banyak alasan untuk menolak panggilan tersebut. Dan kalau kita menanggapi panggilan tersebut, kadang-kadang kita kurang bersungguh-sungguh dalam menjalani panggilan tersebut. Kita kurang punya komitmen. Itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang perlu menyadari bahwa menjadi utusan ini tidaklah mudah. Karena konsekuensi dari perutusan tersebut yaitu 1. Siap menderita, berarti siap menanggung segala resiko, siap menghadapi berbagai tantangan, bahkan jika perlu mengorbankan diri bagi karya pewartaan kerajaan Allah. Yang kedua, memiliki totalitas hidup dalam pelayanannya. Hal ini penting karena bagi Yesus, pelayanan pewartaan kerajaan Allah merupakan karya agung dan besar. Dan ketiga, totalitas dalam pelayanan, yakni seluruh pikiran, karya dan usaha harus terarah bagi tugas perutusan.
Oleh karena beratnya tugas menjadi perutusan pewartaan kerajaan Allah, maka dibutuhkan sikap kerendahan hati, tidak sombong, dan berserah kepada Tuhan yang memanggil dan mengutus kita. Sehingga Roh Kudus akan memampukan kita menjadi hamba-Nya yang baik, yang dapat mengerjakan perutusan itu dengan baik dan dapat kembali pulang membawa kemenangan dan keberhasilan. Dengan demikian, kita akan memperoleh berkat dan anugerah yang tidak pernah terduga dari Tuhan. Pertanyaannya, bersediakah saudara dipanggil dan diutus untuk menjadi pelayannya? Dan bersediakah kita berserah diri dalam melayani kehendak-Nya? Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Untuk menutup renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami siap menjadi utusan Tuhan. Tolonglah kami agar kami mampu menjalankannya. Dan ajarilah kami untuk kami selalu berserah pada Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.